Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, masih banyak banget yang tanya gimana caranya bikin sped ya atau alternatif dot buat musang, karena di daerah pinggiran itu banyak banget yang nggak ada pet shopnya atau toko perlengkapan hewan, jadi nggak ada yang jual dot guys. Untuk itu sekarang Pak Pet mau ngasih tutorialnya ke kalian gimana cara bikin sped atau alternatif dot buat musang kalian. Yuk sekarang kita bikin. Nah, jadi yang perlu kalian siapkan yaitu yang pertama adalah tatakan atau alas. Ini nanti buat motong barang-barangnya. Kemudian pisau tajam. Kemudian pentil. Dan yang terakhir adalah spednya pastinya ya, atau suntikan. Nah, cara bikinnya gimana? Ini gampang banget guys. Yang pertama adalah buka suntikannya yang udah kalian beli di apotek tadi. Kayak gini. Nah, kalau beli suntikan ini macam-macam guys. Ada yang kalau nggak salah ya, ada yang 3 cc, 5 cc, terus berapa gitu ya. Kalau yang ini adalah 10 cc. Kayak gini guys. Nah, kenapa yang 10 cc? Karena kalau kalian kekecilan, biasanya musang bayi itu yang sering terjadi. Kalau kita nyepet musang bayi itu, ketika stok pakan yang ada di suntikan ini udah habis, kan otomatis kita harus nyopot dari mulutnya dan ngambil pakannya lagi. Biasanya bisa pakai susu atau bubur instan ya. Nah, ketika dicopot dari mulut si baby ini, biasanya nanti ketika kita mau nyusuin si babynya lagi, itu kebanyakan kasus babynya itu udah nggak mau guys, karena tadi udah dicopot ya yang ketika dia nyusu yang pertama kayak gitu ya. Jadi usahakan kalian beli sped paling enggak ya 10 cc kayak gini guys, karena ini udah cukup, lumayan cukup untuk perut si bayi. Jadi ketika nanti kalian copot dari mulut si bayi dan kalian isi dengan makanan lagi dan si bayi nggak mau, itu insya Allah musang kalian itu udah lumayan kenyang perutnya ya, karena udah terisi sekitar 10 cc gitu guys. Jadi tapi nggak tahu sih Pak Pet ini ada yang lebih gede dari ini apa enggak. Kayaknya sih ada 20 cc, kayaknya ada, cuman tadi Pak Pet udah muter-muter nyari yang 20 nggak ada guys. Tapi kata petugas apoteknya ada yang 20 cc. Tuh, jadi yang umum aja ya, 10 cc ini udah umum di mana-mana, biasanya di tiap apotek itu ada. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah ketika kalian beli suntikan kayak gini, ini cari yang ada jarumnya guys. Karena kalau yang nggak ada jarumnya itu biasanya suntikan yang berukuran sangat besar. Nah, kalau yang berukuran sangat besar itu ujungnya juga besar guys. Jadi kalian nanti nggak bisa masukin pentilnya ke situ. Nah, jadi kalian harus beli yang ada jarumnya ya. Tapi kita nggak pakai jarumnya, jarumnya kita buka aja guys. Dan bentuknya nanti jadi seperti ini. Nah, ini ada dua bagian. Yang pertama adalah yang di dalam, ini yang nanti bakalan kita pasangi pentil. Dan yang kedua adalah pinggirannya guys. Ini sebenarnya adalah pengaman jarumnya tadi ya. Cuman ini nggak kita butuhin. Kemudian kita ambil pentilnya, siapkan. Nah, biasanya pentil yang baru di kedua sisinya itu buntu guys. Jadi kita harus potong dulu salah satu sisi ya. Kita potong dulu untuk membuat lubang di sini. Pastikan pisau kalian tajam guys, supaya hasilnya rapi. Kemudian kalian potong kurang lebih segini guys, atau sekitar 3-5 cm tergantung kondisi mulut musang kalian ya. Karena setiap musang itu beda-beda. Ada yang butuh panjang, ada yang butuh agak pendek kayak gitu. Nah, ambil kira-kira segini. Pasangkan di ujung suntikannya guys, kayak gini. Nah, untuk yang sudah terbiasa, biasanya seperti ini nih, gampang banget masukinnya. Masukin sampai mentok guys. Jadi pentilnya ini sampai ada di ujung suntikannya. Nah, seperti ini nih biasanya udah nempel dia guys. Perlu dilem apa enggak? Nah, terserah kebutuhan. Kalau kalian butuh dilem ya dilem, kalau enggak ya enggak usah. Nah, yang banyak kejadian juga itu kalau belum terbiasa dia bakalan susah guys. Buat masukin kayak begini tadi susah. Gimana caranya biar nggak susah? Nih misalnya Pak Pet ulang lagi ya. Nah ini Kak, tadi kalau misalnya kalian susah masukinnya di sini,
Kayak gini nih biasanya susah nih kalau nggak biasa ini susah gitu ya. Jadi kalian potong bagian luarnya, seperti ini. Yang perlu diingat adalah kalian harus mengatur daya tekannya, karena kalau kalian terlalu menekan dengan kuat ini akan putus guys, putus beserta yang bagian dalamnya. Jadi kalian harus hati-hati memotongnya, kalian atur kekuatan dalam menekannya guys, kayak gini ya. Dan puter pelan-pelan. Nah, udah terpotong kayak gini. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah jangan terlalu mepet dengan tabungnya guys. Kalau kalian terlalu mepet dengan tabungnya, ini biasanya nanti kalian bakalan bolong di bagian sininya. Jadi jangan terlalu mepet, jadi kasih jarak sekitar berapa ya, 1/4 cm lah kira-kira gitu. Jadi pinggirannya masih ada dikit guys. Nah kalau udah kayak begini, ini bakalan lebih mudah kalian masangnya ya, karena udah nggak ada bagian yang nutupin tadi. Jadi jari kalian bisa dengan leluasa masang kayak begini guys. Dan ini bisa lebih kuat karena dia bisa benar-benar mentok sampai di ujung suntikannya. Tuh kayak begini guys jadinya. Kalian atur sendiri biar ini enggak miring-miring. Jadi kalian lurusin sendiri gimana posisinya, kalian atur kayak begini. Nah kalau kalian mau lem, kalian bisa pakai lem yang bening itu guys, lem Korea biasanya ya. Kalian tetesin di bagian sini sedikit aja, itu udah bakalan nempel banget guys. Nah jadi gitu tadi ya cara bikin sepetannya. Ini gampang banget. Nanti untuk cara nyusuinnya atau cara nyepet bayi musangnya, kalian bisa lihat di video Pak Pet yang judulnya cara menyusui baby musang ya, atau musang bayi gitu guys. Nah ini misalnya nggak kalian lem, ini nggak masalah, ini udah cukup kuat. Ini udah cukup kuat banget. Tapi pastiin pentilnya ini baru ya guys, bukan pentil yang udah lama, karena kalau udah lama itu dia bakalan rapuh, nanti takutnya cepet rusak gitu guys. Dan cari yang berwarna merah. Biasanya pentil itu ada dua, berwarna merah dengan berwarna putih kekuningan atau krem-krem gitu ya. Itu biasanya dia lebih cepat rusak guys daripada yang merah kayak begini. Itu deh, udah jadi. Sekarang kita siap buat nyusuin bayi, karena Pak Pet nggak punya bayi, jadi ini buat tutorial aja. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jadi buat kalian yang ada di pinggiran atau di daerah terpencil yang jarang ada toko perlengkapan hewan dan kalian butuh dot buat menyusui bayi musangnya, kalian bisa pakai alternatif seperti ini ya, karena apotek biasanya di mana-mana ada gitu. Dan pentil ini kalau kalian mau cari, kalian carinya itu di toko kelontong guys. Kalau di toko kelontong nggak ada, kalian tanya sama tukang tambal ban. Biasanya tukang tambal ban itu sering beli kayak begini, jadi pasti tahu dia belinya di mana. Kalau dia nggak mau kasih tahu, kalian beli di tukang tambal bannya aja guys gitu. Biasanya dikasih juga sama dia ya, kalau ada labanya atau untungnya biasanya kalian dikasih juga gitu guys. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang terakhir jangan lupa buat subscribe. Oke, tetap semangat feeding, grooming, and breeding.